Ummul Quran surat Al-Fatihah. Semoga kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semua mendapatkan hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan istiqomah. Amin. Yuk. Wa kulli hadin niyah wa la niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Para teman-teman, kita akan belajar materi tentang hadis nomor 23. Ya. Bagian kedua ya? Iya, bagian 1 dan bagian kedua. Bagian 1 yaitu tulisan Arabnya, bagian kedua adalah artinya. Saya buat bagian kedua karena agar lebih muat pas lah ya. Gambarnya enak dilihat gitu. Pada hadis yang nomor 23 yaitu tentang keutamaan orang-orang yang disibukkan dengan Al-Quran. Orang-orang yang disibukkan dengan Al-Quran yaitu banyak sekali keutamaannya. Kita sudah belajar dari hadis nomor 1 sampai 23. Itu semuanya keutamaan Al-Quran. Dan masih banyak lagi. Ada sekitar mengenai Al-Quran itu banyak. 100-an lebih lah. Mengenai Al-Quran. Tapi ada yang panjang-panjang. Dan juga ada yang pendek. Ya, pada hadis ini. Yaitu orang-orang yang disibukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. An Abi Sa'idin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Rabbu tabarakallahu wa ta'ala man syagalahul Qur'an an dzikri wa mas'alati a'taituhu afdola. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, barang siapa, ini namanya hadis qudsi ya, istilahnya gitu. Ada namanya firman Allah Subhanahu wa ta'ala itu Al-Qur'an, ada yang namanya hadis qudsi. Ada yang tahu hadis qudsi? Ya. Hadis qudsi itu adalah firman Allah ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman gitu. Barang siapa yang disibukkan oleh Al-Quran daripada berzikir kepadaku dan memohon kepadaku,
maka aku berikan kepadanya sesuatu yang lebih utama daripada yang aku berikan kepada orang-orang yang memohon kepadaku. Jadi orang-orang yang disibukkan oleh Al-Quran, Allah akan memberikan uktia, ya. Jadi Allah akan memberikan orang-orang yang sibuk dengan Al-Quran tanpa dia meminta, tanpa dia baca Quran rutin, istiqomah gitu. Nah, Allah paham, Allah mengetahui, Allah al-alim, Maha mengetahui. Allah melihat, oh hambaku butuh ini, hambaku butuh ini, diberikan kebaikan-kebaikan, diberikan keberkahan-keberkahan. Allah memberikan kepada orang-orang, ya, tidak memberikan kepada orang-orang yang memintanya. Dan ya, keutamaan kalam Allah di atas itu seluruh perkataan dalam ya, keutamaannya, atau Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa memberikan apa saja kepada kita. Dengan kita istiqomah bertilawah Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita perkara-perkara yang mana kita mungkin tidak minta. Tapi Allah mengertilah, Allah kasih. Atau Allah memberikan kita di luar daripada banyaknya orang meminta. Spesial Allah berikan. Orang-orang yang selalu istiqomah membaca Al-Quran, tilawah Al-Quran, maka Allah akan jaga dia. Allah akan berikan ketentraman kepadanya. Ustadz, saya kan sudah baca Quran terus setiap hari. Kenapa masalah kok semakin banyak? Udah rutin baca Quran, masih ada masalah, masih ada pokoknya masih ada masalah-masalah kehidupan. Berarti kita harus memperbaiki lagi ketika kita membaca Al-Quran. Luruskan lagi niatnya. Insya Allah dengan kita lurus niat karena Allah Subhanahu wa taala pasti. Jadi kita ini harus yakin. Kadang masalahnya kita itu kurang yakin, itu kadang masalahnya. Ya. Masalahnya kita kurang yakin. Saya ada pelajaran yang saya dapatkan ya mengenai keyakinan, kekuatan, kehebatan keyakinan. Saya mengetahui ada tahu namanya istilah pamali. Tahu ya? Nggak boleh seperti ini pamali. Anak gadis nggak boleh duduk dekat pintu, nanti jodohnya jauh. Ya. Iya, atau seperti ini pamali. Nah, gitu. Apalagi waktu istri saya hamil. Itu banyak banget. Nggak boleh gini.
katanya nggak boleh ini, katanya nggak boleh itu, gitu. Di luar juga sama, di lingkungan nggak boleh gini, katanya pamali, katanya ini. Tetapi perkara-perkara kayak gitu diyakini gitu, yakin. Dan itu kalau kita apa ya bisa dibilang tuh kayak benar-benar meyakini, kemudian kita melakukan lah, dan itu biasanya terjadi gitu, ya terjadi gitu. Hah? Itu kekuatan yakin. Perkara yang bisa dibilang menurut Islam itu ya, menurut ajaran Islam tuh kayaknya nggak ada gitu, tapi karena dia yakin banget nanti kayak gini, nanti kayak gini, itu kadang ada yang sampai kejadian. Di situ aku berpikir bahwa wow, berarti kadang orang yang meyakini perkara yang bisa dibilang belum tahu ininya lah, kekuatan sumbernya ya gitu, itu bisa mantap gitu loh. Lalu bagaimana orang-orang yang berdoa dia yakin benar pasti akan dikabulkan? Tentu itu doanya sungguh luar biasa powernya gitu. Maka ketika kita beribadah kepada Allah, tanamkan keyakinan, tidak ada ragu-ragu. Apalagi kita coba-coba. Coba dulu katanya Al-Waqiah, surat Al-Waqiah bikin memperlancar rezeki, saya coba. Nah, kalau coba-coba, power amalnya itu nggak ada powernya. Harus yakin, kata Rasul seperti ini, bismillah. Dengan sholat duha, dimudahkan rezekinya, diberi kesehatan, bismillah. Dengan penuh keyakinan. Itu saya banyak banyak dapat pelajaran-pelajaran mengenai yang pamali-pamali itu. Pamali ini nggak boleh ini. Saking meyakininya itu sampai kadang kok gini gitu, sampai wah makanya jangan seperti ini, jadi seperti ini kan gitu. Terus aku tuh lihatnya bukan dari itu, tapi lihat dari keyakinan dianya gitu. Keyakinan orang-orang yang kok yakin banget gitu. Padahal itu tuh dalam hadis, dalam dasarnya dari mana, dari nenek moyang, dari apa gitu. Gitu. Tapi dari kekuatan yakin itu, terus aku berpikir bahwa berarti kalau kita yakin sama Allah tuh kuat, yakinnya benar-benar yakin, tentu lebih mantap lagi gitu. Kenapa para sahabat itu hebat-hebat? Kalau doa ijabah semua. Para sahabat tuh ahlu surga semua. Islam jaya pada saat itu. Kenapa? Karena keyakinan dia kepada sabda Rasulullah SAW benar. Meyakini. Tetapi kadang tuh kita dapat bisikan gitu, dibisik keraguan. Makanya dalam surat Anas tuh Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Waswasil itu bisikan. Al-khannas yang tersembunyi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladzi yuwaswisu yang mana dia membisik-bisikan fi suduri di dalam dada manusia. Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Golongan jin dan manusia. Makanya di sini kita harus yakin benar. Kuncinya di situ. Apapun amalannya kita harus yakin. Makanya kita harus fungsi keutamaan fadilah kita belajar ilmu, belajar hadis itu makin yakin. Jadi kita beramal itu bukan karena katanya. Bukan karena taklid itu ikut-ikutan. Tapi boleh nggak Ustaz taklid? Boleh, nggak apa-apa.
ikut para ulama gitu. Kata ulama seperti ini. Karena ulama lebih tahu. Terus kita belajar, jangan hanya oh kayak gini ya. Oh iya, tapi kita belajar juga kenapa sebabnya seperti ini gitu. Nanti dikit lagi mau Ramadan. Ya, dikit lagi mau Ramadan. Yang mana pahala dilipat-lipat gandakan. Kita niatkan dari sekarang, kalau perlu dari sekarang sudah mulai disiapkan. Nanti Ramadan saya harus sungguh-sungguh beribadah. Ramadan saya mau tahajud. Targetnya tahajud berapa rakaat. Targetnya selama Ramadan khatam Quran. Targetnya selama Ramadan belajar hafal hadis atau apa. Atau zikir, selawat. Atau apalah banyak kegiatan amalan-amalan yang lainnya selama bulan Ramadan. Selama Ramadan saya siapkan 10 nasi bungkus buka puasa, taruh di masjid. Alhamdulillah sekarang tuh di masjid-masjid ada kotak nasi gitu. Kalau di kampung saya tuh digilir di masjidnya itu berapa ratus gitu. Karena masjid saya masjid pinggir jalan itu banyak. Niat dari sekarang udah diniatkan. Kalau enggak ya kurma dikit-dikit kecil-kecilan gitu semampunya. Yang penting harus yakin gitu. Sama nih kekuatan power amal ya. Kekuatan power amal yaitu dengan kita rutin harus continue. Nah, kalau seandainya ya baling-baling kipas angin sekali putar tuh keluar angin nggak baling-balingnya? Nggak ada, Ustadz. Ya, baling-balingnya kipas angin sekali putar doang nggak akan keluar angin. Iya, nggak terasa. Kalau Baling, nggak terasa kalau patah. baling-baling itu semakin dia kenceng, semakin dia rutin, maka angin tuh keluar. Apalagi kalau ininya gede, nomor 3 gitu. Langsung tuh kenceng, karena kenceng. Begitu juga amalan-amalan kita. Ada masalah nih dalam keluarga atau sama teman, namanya hidup kan enggak. Hidup itu selesai masalah, ada lagi masalah. Benar nggak? Ya. Ada lagi masalah, ada lagi masalah. Ya kan namanya hidup di dunia pasti ada masalah. Tempat ujian ya, Ustaz. Masih ada masalah, tetapi masalahnya ada masalah, tetapi masalahnya itu kita bisa nggak menyelesaikan dengan baik. Sebenarnya masalah-masalah itu hanya melihat kita sebijaksana apakah kita ketika kita mendapatkan masalah, dan harus yakin la yukallifullahu nafsan illa usaha. Jadi apa yang Allah berikan kepada kita, ini saya bisa melakukan, harus pede, saya bisa melakukan. Nah, ini kenapa? Karena kalau ujian itu diberikan kepada kita, berarti kita mampu. Tetapi kalau kiai saya mengajarkan doanya, ya Allah, jangan kau uji saya di luar kemampuan saya. Ya Allah, memang dunia ini tempat ujian, tapi ujiannya janganlah berat-berat, kata gitu. Ujiannya yang semampu saya, atau mudahkan saya dalam menyelesaikan masalah. Setiap ujian selesai, kita bertawakal kepada Allah, naik derajat kita. Contohnya nggak punya duit, aduh anak belum bayaran, suami belum ngasih, belum gajian, pusing, udah akhir bulan minyak goreng mahal gitu ya. Mau ini pusing lah gitu kan. Itu kan suatu ujian. Kalau imannya kuat, ketika ujian datang, dia larinya kemana? Ke Allah.
Wah, saya harus mendekatkan diri kepada Allah nih. Sholat tahajudnya ditingkatkan, sholat fardunya dikhusyukkan, sholat sunnah, sholat hajat, sholat tobat, baca Quran, tilawah ditingkatkan. Berdoa kepada Allah, selesaikan ya Allah, beri aku jalan keluar ya Allah. Gitu. Semakin ada musibah, bukan musibah, semakin ada cobaan, dia semakin dekat sama Allah. Wah, mantep nih. Tapi ketika ada cobaan, nggak ada uang, nggak ada apa, ya apa, korupsi, mencuri, mengambil hak bukan miliknya, nah, atau pakai uang bini dulu lah. Itu biasanya cobaan bendahara-bendahara tuh biasanya. Cobaan yang megang-megang duit, pakai dulu dah, nanti diganti. Atau yang iya, gitu cobaan-cobaan tuh. Makanya kalau kita dapat amanah, mendapatkan amanah untuk megang duit itu benar-benar harus hati-hati banget. Kalau sekarang nggak mampu, tidak perlu megang duit umat. Gitu. Udah nggak usah, yang lain aja. Gitu kalau seandainya takut. Karena bahaya yang memakai itu cobaan juga. Nah, maka dari itu kunci daripada power amal kita ada powernya, ibadah kita ada powernya, doa kita ada powernya. Pertama, yakin, benar yakin, hakul yakin. Harus yakin, tidak ada keraguan. Walaupun ada keraguan, tangkis, itu bisikan dari sana. Bismillah, saya tahajud, bismillah, saya baca Quran, menyelesaikan masalah, saya sholawat, ini, bismillah. Harus yakin saya sholat 2 ini katanya membatalisi, bismillah. Kok saya belum banyak hartanya ya, atau kok saya masih sakit, terus bismillah, harus yakin. Kedua, harus terus gitu, nggak hanya sekali, tahajudnya sekali doang habis itu udah lagi, enggak, rutin, sedikit, rutin lebih baik daripada semalaman tahajud 20 rakaat habis itu besok udah enggak lagi. Sholat duha 2 rakaat. Ya rutin, minimal 2 rakaat di istiqomahin. Saya mumpung lagi suci, tapi wanita kan kadang ada masa haidnya ya. Saya mumpung lagi masih suci nih, udah lagi enggak haid, ibadah banyak-banyak. Ibadah yang sekiranya ibadah itu tidak boleh dilakukan ketika haid. Gitu. Mumpung lagi ini perbanyak ibadah. Nah, semoga di bulan Ramadan ini kita dimudahkan oleh Allah, perbanyak amal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga nanti di bulan suci Ramadan, terutama di hari raya, tidak ada COVID. Ya, karena sekarang ada aturan mau taraweh harus vaksin booster dulu. Waduh, kan yang lagi rame itu. Harus mau sholat taraweh harus vaksin booster, terus kemudian ditangkis di komentar. Jangan urus aturan umat Islam, katanya gitu. Wallahu a'lam bishawab. Kita berdoa semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Sehat semua, yang ada masalah semoga segera diselesaikan. Amin. Amin, amin. Yang belum istiqomah semoga diistiqomahkan. Amin. Insyaallah. Amin ya Allah. Doa, kalau kita doa bingung bahasa Arab, doa Indonesia aja. Doa minta sama Allah Indonesia aja. Kalau seandainya doain Arab, paling Robbana atina fid dunya hasanah. Langsung doa-doa yang Arab. Kalau hafal doa-doa Arab, bagus. Alhamdulillah dihafal. Tapi kalau kita nggak hafal doa Arab, bukan berarti nanti kita doanya sebentar. Doa Indonesia yang hafal bahasa, mungkin orang Sunda ya doa pakai bahasa Sunda.
Saya orang Sumatera ya doa pakai bahasa Sumatera, orang Jawa doa pakai bahasa Jawa, serah doa. Uruskan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman semua, ini sudah jam 9 ya. Saya sebelumnya mohon maaf datangnya agak telat karena tadi memang saya ngisi les. Saya tuh lesnya sampai sekitar jam 8.30 itu ada 3 orang les tuh. Jadi saya mohon maaf Masya Allah. banget tadi jam berapa di telepon itu sama Mbak Sarah. Terus saya lagi di jalan. Kasian banget tuh teman-teman lain. Bernanya-nanya. Kemudian nanti Ramadan mau ngaji nggak nih Ramadan? Teman-teman nih. Pagi ya, mau ngajinya pagi, mau ngaji pagi. Iya kan tiap hari ini pagi tiap hari. Ya. Iya. Ngaji hadis. Iya. Kalau tapi saya belum tahu ininya di hari apa ngaji hadisnya. Nanti insya Allah ada informasi apabila ada ngaji paginya ya. Sebelum masuk bulan Ramadan, saya mohon maaf kepada teman-teman semua apabila saya ini terakhir ya sebelum Ramadan ya, karena Senin besok kita udah terawih, Senin depan ya. Oh ya, Tumba dengerin Tumba, Ambo denein. Ya, terawih kalau di kalender sih tanggal 2, kalau di kalender tapi Allah alam. Tergantung itunya. Sidang isbat. Nah, tergantung sidang isbat. Ya, Tapi bener. besar Senin depan kita sudah terawih. Iya, kalau Senin depan udah terawih. Jadi kita saling memaafkan semua ya. Ya, benar. Maafkan semua. Kosong dari nol lagi ya, kayak pom bensin gitu. Dari nol. Oke teman-teman, sudah jam 9:09. Jadi kita belajar 30 menit aja nggak apa-apa, yang penting. Ya nggak apa-apa deh. Dan itu hadis-hadisnya dicatat ya di buku tulis. Ya. Kemudian insya Allah informasi nanti disampaikan lagi ya. Iya, Ustaz. Untuk mengakhiri Pak? Mau nanya dulu dong dikit. Boleh silakan, boleh. Ya tadi mengenai doa ya Ustaz ya. Kan boleh bahasa kita sendiri. Nah kalau sholat itu Ustaz, afdalnya kan ketika sujud ya atau sebelum salam ya, tasawuf akhir. Nah itu kalau yang maksudnya yang bahasa Indonesia itu yang sujudnya apa tasawuf akhir bisa juga kita ini tahiyat akhir itu kita baca doa Indonesia itu atau harus doa yang diturunkan. Terus kalau yang potongan ayat Al-Quran itu nggak boleh Ustaz ya, kalau dalam sujud atau sebelum salam itu nggak boleh. Seperti banati di dunia sana berarti nggak boleh Ustaz, atau gimana ya? Ketika kita sujud, kondisi keadaan paling dekat di hadis itu hadis. Kondisi keadaan kita paling dekat antara manusia dengan Allah yaitu ketika dalam keadaan sujud. Maka sunnah ketika sujud terakhir itu agak lama dan berdoa. Ketika kita berdoa selagi itu masih dalam sholat, dalam sujud, masih belum salam. Kalau kita berdoa menggunakan bahasa Indonesia, jangan sampai terucap. Kenapa? Karena itu bisa membatalkan sholat. Lagi sujud, doa, ya Allah ampunkan dosa saya, ya Allah.
Ampunkan dosa kedua orang tua saya ya Allah. Kita ngomong, maka sholat kita batal. Kita berbicara. Tetapi kalau kita ngomong pakai di dalam hati itu tidak. Jadi ketika sujud, gimana doanya? Robbikfir apa? Kalau sujud, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la 3 kali. Setelah itu ditambah dengan doa. Kalau doa Arab boleh, doa Indonesia boleh, tapi dalam hati semuanya, dalam hati. Ustadz, bagaimana doa-doa di dalam Al-Quran? Yang ada kan Al-Quran ada doa, kemudian kita doa ketika sujud. Nah, yaitu ketika kita tilawah ayat-ayat Al-Quran itu bacanya setelah setelah surat Al-Fatihah. Jadi apabila kita ingin menggunakan doa-doa yang diambil dari ayat-ayat Al-Quran itu kita bacanya ketika surat Al-Fatihah. Mungkin kayak karena ada tuh potongan-potongan ayat di dalam surat Al-Baqarah mengenai keselamatan dunia dan akhirat. Doanya Nabi Ibrahim tuh ada di itu. Potongan-potongan ayat yang mana isinya doa. Ya, itu bisa dibaca setelah Al-Fatihah. Tahajud itu ada doa agar terhindar dari fitnah Dajjal. Nah, mungkin seperti itu. Sudah paham? Ya, insya Allah paham Ustaz. Berarti doa yang di dalam hati itu yang ketika sujud doa bahasa Indonesia atau doa bahasa Arab yang sesuai dengan hadis Nabi itu ya, Ustaz ya? Dari hadis gitu. Iya. Ya, insya Allah paham. Syukran Ustaz. Ya, kalau mau menggunakan doa Indonesia, jangan diucapkan, jangan sampai keluar suara. Jadi di hati ya Ustaz? Di hati. Kalau diucapkan, itu bisa membatalkan sholat. Dalam hati ketika sujud. Kenapa? Ketika sujud itu kita posisi terdekat Allah dengan manusia ketika sujud. Dan itu Rasulullah ketika sujud akhir mesti agak lama dikit dibanding dengan sujud yang awal. Akhir lebih lama. Itu Rasulullah berdoa di situ, doa sujud, merendahkan diri. Tetapi ada orang yang sujud kelamaan kepala pusing. Ada nggak di sini? Enggak lah Ustaz. Enggak ya. Ada orang yang sujud lama pusing. Jadi kayak darah tuh kayak mungkin tekanan darah tinggi itu Ustaz. Tekanan darah tinggi itu ya? Iya. Jadi kalau sujud itu pusing. Ada teman saya tuh. Saya sujud lama-lama pusing saya katanya. Darah tuh kayaknya turun gitu. Kayaknya berat banget gitu. Ketika bangun langsung kayak pusing gitu. Ada juga yang seperti itu. Nah, jadi nanti lihat kondisi keadaan saja. Ya. Seperti itu. Insya Allah ya sudah mengerti ya. Insya Allah. Oke. Insya Allah Ustaz. Makasih Ustaz. Oh ya. Terima kasih semuanya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Yuk kita baca doa tutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. La ilaha illa anta. Asyhadu alla ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Selamat beristirahat. Ya. Sama-sama Ustaz.